ومقداره العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Sadaqallah. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Min beberapa hari jadi doktor dan Min beberapa hari jadi Bayani MA dan para tokoh masyarakat di lingkungan perumahan Dia Bagasasi yang mohon maaf tanpa mewakili rasa hormat saya belum bisa memberikan satu persatu. Para khatib, para guru agama di lingkungan perumahan ini, kemudian ibu-ibu, saya lihat ini ada yang familiar wajahnya dengan saya. Kayaknya dulu pernah terima istri saya. Hadirin semua yang saya hormati, pertama saya berterima kasih diberi kesempatan untuk bisa silaturahmi dengan ibu bapak di lingkungan perumahan Dia Bagasasi, karena saya ini aslinya memang orang Bekasi, tapi posisinya baru naturalisasi lagi di Bekasi. Karena sejak tahun 81 saya ke Bandung, baru pulang kemarin menjelang saya berakhir jadi rektor 2023 Agustus. Saya dikunjungi oleh Ketua MUI yang lama Pak Kiai Haji Mazda SLC yang ajak saya dengan alasan saya punya anggaran di Bekasi untuk PKU, tapi saya bingung siapa yang ngurusnya. Jadi wajahnya ente bantuin anak. Jujur ketika pertanyaan itu sampai ke saya bingung jawabnya. Kuping kanan saya bilang terima, sudah waktunya pulang kampung. Kuping kiri saya, ente mau tinggalin ini sawah, belum gitu. Dulu dikejar itu jadi guru besar, nah, sekarang jadi guru besar mau ditinggalin di kampus kan ya. Saya biarkan beliau makan, saya sholat zuhur, sambil sholat, selesai sholat saya merenung, ini bagaimana kira-kira saya putuskan. Dan saya pasti harus memutuskan hari ini. Akhirnya dengan pertimbangan beliau sudah tua dalam keadaan sakit, datang. Nah kalau pulang saya tolak, kan kebayang tuh dari Bandung sampai ke Bekasi sakit hatinya. Nah atas pertimbangan takdim kepada guru, saya apa? Terima, maka saya pulang. Nah sekarang sudah pulang, pelan-pelan. Nah, di samping jadi direktur PKU pada saat itu mulai beliau minta supaya saya jadi wakil ketua beliau, diusulkan ke Bandung, Jawa Barat. Yang namanya Jawa Barat, ketua umum MUI itu kan dosen saya. Nah, ketika mengusulkan nama saya, pasti langsung dia apa? ACC. Jadilah saya wakil apa? Ketua. Sudah jadi wakil ketua, 2 bulan kemudian beliau mengundurkan diri. Ini kan jebakan Batman. Akhirnya jatuh ke saya. 3 bulan kemudian musdah pemilihan. Ya mungkin karena memang sudah diawali jadi ketua, ujung-ujungnya saya dilanjutkan jadi ketua. Jadi sekarang saya kalau dikasih ruang-ruang begini, saya senang betul karena setelah saya belanja masalah di Bekasi, ternyata luar biasa banyak persoalan yang harus kita selesaikan di Bekasi. Salah satunya juga termasuk ibu-ibu ini. Ada jamaah majlis taklim
yang kalau hari Rabu pengajian emok seperti begini, tapi Kamisnya juga emok baik. Kalau pelakunya pasti ngerti. Kalau yang nggak pelaku nggak ngerti. bisa diterima ya, coba dipahami gitu ya. Jadi Rabunya emok baik, emok ngaji sama Pak Ustadz ini ceramah ini. Kemisnya emok lagi. Tapi baikat kali ini dan bukan Ustadz di depannya. Saya tanya berapa ibu dapat uang itu pinjaman itu? Apa kata beliau? Hanya 1 juta Pak. Buat apa itu 1 juta? Buat nebus rapot anak saya, karena kebetulan anak saya nunggak SPP berapa bulan, pinjam sana sini termasuk ke tetangga nggak dapat, jadi terpaksa harus minta bantuan apa sambil temukan ini. Ini kan menjadi ironis, untuk ukuran di Bekasi butuh uang 1 juta harus minta bantuan, dan oleh karena itu harus kita pikirkan bersama. Mestinya masjid ini bisa menyelesaikan. Jangan sampai ada jamaah kita kenapa? Kalau sudah kena begituan, pasti nggak konsen perjalanan kehidupannya. Kan begitu. Ini masjid harus dilihat. Bahkan kemarin ketika saya memberikan di hadapan para jamaah itu, saya katakan Bapak Ibu jangan terus-terusan berjanji. Daripada yang hanya setahun sekali atau umroh, lebih baik sebagian ya boleh pulang kampung umroh mungkin 3 tahun sekali, yang 2 tahunnya diinfakkan ketika untuk menanggulangi yang model begitu. Supaya apa? Saudara kita ini jangan sampai sulit. Bahkan saya termasuk ketika ada yang datang ngajak menghancurkan apa yang pinggir-pinggir jalan. Ya, rumah-rumah. Ya, rumah-rumah. Saya katakan setuju itu harus hilang dari kita. Tapi pertanyaan saya, solusi apa yang mau kita berikan kalau kita apa? Ubrak abrik. Sebab dari hasil pengamatan saya, dihancurkan sama Ustaz Rayadi itu, kalau itu dibuangin akuanya segala macam jualannya ke sungai. Seminggu kemudian dia kembali buka. Tapi kalau dulu bukanya modal sendiri, kali ini bukanya kembali baik emok. Berarti setelah dibongkar sama kita, kalau dulu dia hanya memikirkan ada nggak yang belajar dapat uang. Kalau sekarang di samping dapat uang buat kepentingan dia mikir untuk stop. Nambah masalah kan? Nambah masalah. Nah ini juga bukan tidak setuju dengan itu. Tapi harus apa? Yuk kita hilangkan sambil kita carikan apa? Solusi. Supaya jangan nambah berat beban yang bersangkutan. Karena hasil penelitian juga perempuan-perempuan model begitu sebenarnya korban dari laki-laki. Yang tidak bertanggung jawab. Karena laki-laki yang bertanggung jawab, perempuan bertanggung jawab. Karena bertanggung jawabnya, dia ingin anak yang ditinggalkan oleh suaminya ini bisa tetap hidup dan bisa tetap apa? Berpendidikan. Tapi dalam rangka bertanggung jawabnya dia nggak punya keterampilan apa-apa, kecuali dia jual apa yang ada pada dirinya, kan gitu. Kamu apa lagi? Nah akhirnya apa? Itulah terjadi. Jadi ini memang, oleh karena itu maka penting ini kita benahi ini terkait dengan bagaimana caranya kita bisa sukses dalam menghadapi kehidupan. Karena kalau saya amati, sedikit sekali kita yang mau apa-apa berbasis ilmu. Kalau bahasa Pak Royadi di kampus, pakai teori. Jadi rata-rata kita mah sejadinya. Padahal kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lakubbal. Setiap aktivitas yang kita kerjakan enggak pakai ilmu, enggak pakai teori, mardud tertolak
laku pal tidak diterima. Ngapain aja nih? Cuma saya sama ustaz kita kadang-kadang ini hanya khusus untuk ritual. Sholat nggak pakai ilmu, mau tapi gusti, ya kan? Zakat nggak pakai ilmu, nggak akan diterima sama Allah. Apalagi haji kalau nggak masuk KPIH, kata ketua KPIH, nggak akan apa? Nggak akan mabrur tuh hajinya kan? Maka harus masuk apa? KPIU. Belajar benar nggak salah, sebab tempat belajar manasik di KPIU kan gitu ya, benar nggak salah. Supaya punya ilmu kita itu. Padahal apa nih statementnya Ibnu Ruslan bukan berlaku hanya urusan ibadah. Dalam arti ritual, urusan sosial pun kalau nggak pakai ilmu, mancun lakukan. Mana contohnya? Motor kita rusak, ya kan? Bapak nggak punya ilmu kebengkelan soal motor, diperbaiki sama bapak. Bisa juga Pak hidup, tapi kena kesoel, ini kan gitu, nyambung lagi kan gitu. Spekulasi banget, kan gitu. Sehingga kita perbaiki seminggu tuh motor kayak hidup. Tapi begitu kita panggil montir dari bengkel, 5 menit malah kita hidup lagi. Kenapa? Karena bengkel mah ada ilmunya, sementara kita. Nah, pertanyaan saya sekarang. Ibu bapak ketika mau nikah pakai ilmu nggak? Pakai. Apa? Rayu. Pasti ada. Tapi pertanyaannya untuk menentukan siapa jadi istri kita, siapa jadi suami kita, pakai ilmu nggak? Enggak. Takdir. Hah? Takdir. Nggak pakai ikhtiar. Ya, seharusnya sekalipun itu takdir, tetap kita harus punya apa? Usaha. Nah, ketika usaha harus pakai apa? Ilmu. Ilmu. Ya, kalau di hadis kan ada ceritanya begini Pak. Tunkahul mar'ah bi arba'in. Nikahi perempuan itu karena 4 hal. Ya kan? Iya. Pernah dengar bisa itu kan? Ya. Yang pertama apa? Dijamaliha, ya. Karena apa? Panasnya. Dan ini berlaku untuk laki dan perempuan. Cuman kan sebutnya kan perempuan dulu. Kenapa? Karena laki-laki yang punya otoritas untuk memilih, kan begitu. Tapi jika tidak berarti perempuan terima apa adanya. Jadi pertama karena panasnya. Yang kedua, mariha apa? Hartanya, kita sebut hartanya itu kalau begitu nanti kesannya Islam ya Nabi Muhammad materialistik banget kan gitu. Padahal sebenarnya yang dimaksud potensi ekonominya. Ada nggak? Potensial nggak? Coba biar kaya, kalau dia boros nggak bisa ngurus itu apa? Kekayaannya, materinya itu bisa habis. Jadi sebenarnya potensi perekonomiannya bagus kan ya? Nah, kemudian berikutnya apa? Linasabiha, karena faktor apa? Keturunannya. Sama kadang-kadang ada keturunan tapi anak hati bukan kan gitu. Sebenarnya banyak. Nah baru yang berikutnya diniha karena faktor agamanya. Faktor bilang din dari bagian prioritasnya apa? Agama. Sebab cantik kalau nggak ada agamanya bisa ngompreng kalau kita nggak ada. Bisa ngojek online kan begitu. Kalau kita apa? Nggak ada. Nah, oleh karena itu apa? Agama prioritas. Cantik ya bagus agamanya. Ekonominya bagus juga bagus agamanya. Kemudian keturunannya juga apa? Bagus, tapi juga bagus agamanya. Nah itu kalau nggak ada semua tuh, ya pilihlah utamanya agama. Biar ada budak sedikit dan penting bagus agamanya kan begitu. Kira-kira begitu. Nah kalau barat Pak dirubah itu hadis kita ini. Dia mau menentukan ini. Kalau menentukan calon pendamping kita, pertama gunakan pendekatan emosional. Emosional semua rasa kan? Jadi kalau kita kepengen nih sama istri, sama calon istri,
kalau ketemu ada perasaan dan itu pokoknya ada perasaan yang membuat kita itu apa? Panas dingin. Panas dingin. Kalau begitu berarti positif. Secara emosional boleh lanjut. Jangan bapak mau sama ibu, tapi setiap ketemu bawaannya bersih. Jangan terus. Kenapa? Sebab kalau begini bahaya. Masa calon istri sumber alergi? Iya kan? Harus bagaimana? Kalau ketemu betah. Iya. Nggak kerasa, tahu sudah apa? Sore. Malam. Atau sebaliknya ibu, ini harus ada secara emosionalnya. Kalau ketemu begitu, assalamualaikum, wah si abang, kan ya? Langsung kerudung diutak-atik. Begitu ketemu, nyengsol itu kerudungnya, nah itu positif. Berarti apa? Ada rasa dia datang itu maka juga beres ya. Padahal ujung-ujungnya malah nggak beres itu. Karena apa? Terburu-buru kan gitu. Nah itu bagus. Nah atau kalau ketemu senang kayak begitu. Tapi kalau misalnya begitu, assalamualaikum, waduh siapa? Begitu buka pintu, dia pingsan kan gitu. Jangan dilanjut. Masa setiap ketemu calon apa? Bisa kayak umur kan? Atau kalau ketemu bawahnya ngantuk aja kan gitu. Bahaya jangan gitu. Jangan terus. Bisa dipahami maksudnya? Nah, kalau kemudian memakai itu emosional, padahal itu jangan lihat sebenarnya. Tapi karena memang orang boleh cerdik gitu ya, maka supaya jangan plagiasi, dia ganti dengan apa? Yang umum. Padahal kan namanya emosional kan rasa, cantik juga rasa. Dan cantik itu sangat relatif. Ada orang yang bilang, ih cantik sekali ibu ini, kan begitu. Tapi kata bapak satu, cantik dari mana? Segitu jidatnya nongol. Iya itu. Ya, tapi buat bapak yang satu, jidat no problem kan gitu. Yang penting bentuk tubuh kan gitu. Tapi kata yang itu tidak, jidat ini apa? Etalase kan gitu ya. Kalau jidat itu selesai itu begitu. Kira-kira begitu. Atau sebaliknya, kata yang tampan sekali di sini maksud bapak kan itu. Kata si ibu satu, kata yang satu, tampan dari mana? Segitu pahami dengan Isa kan itu. Maksudnya pahami dengan Isa itu kalau waktu Isa nggak kelihatan ya. Gelap. Nah kata yang satu, buat dia soal warna no problem. Kan itu, yang penting besar beda. Kata yang satu buat apa? Badan bagus, tegar, segala macam. Kalau apa? Bikin gelap dunia kan itu. Maksud saya ini bicara soal apa? Itu menjadi subjektif. Karena itu nggak boleh usil. Ya kalau itu udah. Nah kalau sudah jadi, baru itu apa? Qadaul maktubun. Jadi kalau udah nikah, berarti itu baru ada takdirnya. Tapi sebelumnya harus ada ikhtiar. Karena kita diperintahkan untuk apa? Berikhtiar. Jadi saya tidak kayak masa pada anak muda ini. Iya. Jadi kalau bapak yang dapat teori ini nggak berlaku untuk diperbaiki menggunakan sekarang. Ini buat yang muda kan? Atau ibu bapak nasihati anak kita. Pakai teori kalau mau nikah kan itu. Jangan paku kan. Nah kalau pakai teori nanti tadi tuh kayak motor yang sudah apa? Rusak, diperbaiki cepat. Tapi kalau nggak pakai teori, repot. Nah kita ini umumnya, ini ya. Ya karena memang seringkali tadi itu kurang disosialisasikan teori-teori itu apa saja. Mau dagang, cari dulu teorinya. Ini mau dagang ini. Ini ada kan jajan dulu itu masalahnya apa, kalau dagang begini, kemudian bagaimana teorinya, kemudian bagaimana langkah-langkah finansi kan begitu. Kita pokoknya bismillah, Allah, bagaimana Tuhan aja kan. Tuhan dulu kita ikhtiar dulu, kan begitu.
Ya kalau musim hujan jangan-jangan es. Kira-kira begitu Pak. Ini kalau saya teruskan ini nanti habis di tema ini. Ya mau bagaimana ya? Ini sengaja saya teruskan supaya nanti kita ada ketemu lagi. Nah, yang sekarang ini termasuk kita nggak pakai teori urusan kita urus anak yang disebut dengan tabiatul aulad. Nah, ini saya coba sejak saya berada ke mana, ke Bekasi. Kalau saya dari kantor pulang, terus sore juga seringkali kan ada pengajian habis asar ibu. Nah, kalau saya dengar ada suara pengajian, saya merapat mobil, kemudian saya dengar apa sih yang dibahas di pengajian ini. Sampai hari ini saya belum mendapatkan di Majelis Taklim ada kajian perihal tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad itu mendidik apa? Hampir rata-rata bahasanya berkisar di sekitaran bab toharoh, bab sholat, bab puasa, bab zakat, kalau nggak sekarang bab haji. Poligami. Itu kalau Ustaz. Kalau Ustaznya biasanya apa? Enggak. Nanti kalau Bapak-Bapaknya apa punya teori poligami, saya punya teorinya Pak. Oh iya. Tapi saya pun tidak bisa mempraktekannya. Kenapa nggak bisa mempraktekannya? Karena saya PNS. PNS itu kan ASN itu ada PP 10 belum dicabut. Karena itu ketika ada teman saya Prof. Edi yang dari UGM itu jadi Menteri Hukum dan HAM wakil, dia datang berkunjung, saya bilang saya senang ente jadi apa wakil menteri, tapi saya belum bangga. Kenapa belum bangga? Sebelum ente bisa merubah PP 10. Merubahnya cukup diganti izin dari istri, diganti dengan kriteria yang boleh itu eselon 1 kan ya. Nah termasuk itu di bawahnya profesor kan begitu ya. Sebab kalau izin model mana yang bisa mengizinkan? Pasti kata ibu langkahi dulu. Tapi karena memang sampai sekarang masih begitu aturannya harus dapat izin, maka saya pakai strategi. Kok jadi lari ke sini? Tadi pagi saya. Akhirnya apa? Saya dapat inian juga dari teman-teman guru besar dari luar. Kan kalau dari Malaysia itu teman-teman guru besar itu dapat semacam apa ya? Kekhususan untuk berpoligami karena dianggapnya ini makhluk langka. Jadi perlu banyak punya apa? Keturunan. Maka boleh kalau di sana untuk apa? Poligami. Nah, kita kan nggak boleh biar siapapun. Maka itu harus berubah dulu kan. Sampai ada teman saya bilang, nanti kalau sampean mau masuk ke surga, sampean akan diinstruksi oleh perempuan nakal. Loh, kenapa begitu? Karena perempuan nakal ketika dia ditanya oleh malaikat, kenapa kamu melakukan kenakalan-kenakalan? Apa jawab dia? Saya nakal karena banyak guru besar yang gak pernah berpikir menambah istri. Padahal kata si perempuan itu, saya nggak butuh hasil gaji dan tunjangan guru besarnya. Saya cukup terima dari hasil ngamennya. Kan begitu? Itu Pak, jujur membuat saya kurang nyenyak tidur. Dan repot juga. Sampai akhirnya saya coba dekati istri saya. Nah, ini lagi harus pakai teori juga dekati istri itu. Kalau nggak pakai teori pasti langsung ditolak kan gitu. Apa teorinya? Pakai teori dalam surat Al-Fatihah. Jadi pasti Bapak nanya berapa kali bacanya kan? Bukan berapa kali bacanya, di Al-Fatihah ada penggalan ayat yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau aku menyembah dan kepada engkau juga aku meminta
pertolongan. Ini Tuhan saja harus begitu, nyembah dulu baru minta. Apalagi ke istri, kan begitu. Yang harus dibahagiakan dulu baru ngomong, gitu kan juga. Maka saya bilang sama istri saya, Ma, kita jalan-jalan yuk ke TSM. Silakan mama mau pilih apa saja, papa siap, kan gitu. Jadi nak bunuh namanya, kan itu ke istri. Suruh dia Pak, jajan, mau apapun gak ada yang dilarang. Karena bentuk nak bunuh. Udah belanja selesai, gimana Mak? Mau makan di mana? Kata dia terserah papa. Enggak, ini kan saatnya mama, papa bahagia. Silakan pilih. Suruh dia makan di tempat makan yang dia suka. Kita ikuti. Dalam konteks apa? Nah dulu. Nah sudah makan selesai, kenyang, kemudian ngobrol. Saya bilang, papa bahagia sekali punya istri mama. Nah perempuan bunyi begitu, kira-kira gimana? Lepak-lepak kan. Oh, bukan cuma papa yang bahagia, mama juga bahagia sekali punya suami apa? Papa. Udah terus, tapi jujur mah, papa ingin menghantarkan mama bahagia bukan cuma di dunia, harus sampai ke akhirat juga. Karena itu, mas, supaya mama itu bahagianya bukan cuma di dunia sampai ke akhirat, maka kapan-kapan ya Pak, izinkan Bapak. Nah, istri saya bertanya, kenapa mau membahagiakan mama minta izin nikah lagi? Begini Mas, Papa baca kitab hadis, di hadis itu ada cerita orang perempuan Nabi masuk ke surga bigoi dihisab. Bukan itu masuk ke surga bigoi dihisab, Nabi. Nah, Bapak cari tahu dalam sarahnya itu, ini perempuan apa yang bisa masuk ke surga bigoi dihisab? Kan itu. Setelah Bapak baca, ternyata itulah perempuan-perempuan yang rela suaminya nikah lagi. Kata istri saya, ibu marah nggak dengan begitu kan? Istri saya kata dia, iya ya Pak, ada ya masuk ke surga hampang, dia kan orang Sunda ya, orang Singapura gitu. Jadi kaya ya Pak, kesultanan hampang, alhamdulillah kan gitu. Tapi kata istri saya, ada kelanjutannya. Kan tiga, kenapa? Kayaknya Pak, kalau mama masuk ke surga, mama tuh maunya ikut sama-sama dengan papa. Papa juga masuk ke surga. Kayaknya mama nggak nyaman di surga kalau papa nggak masuk. Terus gimana supaya papa masuk? Papa silakan nikah 2, 3, sampai 4 dengan catatan nikahnya kepada perempuan yang kurang terhormat supaya dia terangkat harkat martabatnya. Nikah perempuan yang banyak yatimnya supaya yatimnya keurus. Nah, apa dasarnya? Nah, kan itu dulu diajari mama sama papa waktu kuliah tafsir kan gitu. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu boleh, tapi dasarnya bukan birahi. Dasarnya dalam rangka mengangkat harkat martabat dan menjadi solusi. Itu. Nah kenapa dia begitu? Karena bukan istri saya dulu mahasiswi saya. Saya itu pengikut Pak Harto yang setia. Kata Pak Harto, warga negara yang baik, warga negara yang mau memanfaatkan produksi dalam negeri. Nah, Pak, kalau nikah kayak begitu, yang udah banyak yatimnya, apa bedanya sama istri kita? Masih mending istri kita asobah binafsi. Lah kalau ini asobah ma'al-toer, bekas orang lagi ya. Tuh, gak beda kan ya? Karena begitu akhirnya gak jadi.
Berat. Ini apa? Gambaran. Bicara tentang poligami sensitif. Betul. Ya kan? Tapi kalau pakai teori, pakai ilmu, dua-duanya kondusif nggak? Coba kalau nggak pakai ilmu, untuk di belakang semua langsung cabut itu palang pintu, kan gitu. Nggak tahu diri, segitu mau nikah aja cuma bawa kolor hijau, kan gitu. Karena mau ganggu, kan gitu. Rumah aja masih BTN, ya, masih ada cicilan, kan. Habis sudah nikah macam, kan gitu. Tapi kalau misalnya pakai teori, kan enak. Akhirnya saya bilang, sudah Pak, kalau gitu Papa akan antarkan Mama ke surga dari jalur yang berbeda. Senang dia. Akhirnya saya katakan, sudah, istri Papa satu Mama. Tapi Mama punya tugas. Apa tugasnya? Tugas Mama, biar istri Papa satu, tetapi banyak punya rasa. Kan menjadi istri satu banyak punya rasa daripada 4 istri satu rasa. Cerdas dia, Pak. Setiap ada event sekali waktu kita ke Pangandaran, ada acara istirahat. Apa kata istri saya? Papa mau rasa kasih di Pangandaran. Berangkat ke Brastagi, istirahat, Bapak mau rasa Brastagi. Medan, berangkat ke Padang, itu ada kelok ya, 99. Bapak mau rasa kelok 99. Berangkat ke Turki, istirahat, Bapak mau rasa kebab Turki. Akhirnya apa? Pak, Mama sudah berikan banyak rasa, nggak ada alasan Papa kira rasa lain. Lah, ini pakai ilmu, kan ya? Kalau nggak pakai ilmu, perang data Yuda tuh, kan ya? Inilah pentingnya apa? Ilmu. Pentingnya teori, kalau kata Pak Rayani. Kalau nggak pakai ilmu, nggak pakai teori, selesai urusan. Apalagi bicara soal apa? Kan tadi aja Bapak tuh poligami sudah lihat itu aura negatifnya keluar. Iya. Tapi ketika saya kasih contoh begini kan dia senyum semuanya kan itu. Ya, kenapa? Kalau pakai ilmu selesai urusan. Problemnya kenapa Indonesia kayak begini? Karena rata-rata hidupnya nggak pakai teori, nggak pakai ilmu. Jadi begini. Saya lihat di sini ada orang yang sejak saya kecil sampai sekarang saya sudah banyak punya anak kecil. Itu rumahnya saja nggak pernah rubah-rubah. Begitu aja dulu. Cuma yang rubah itu catnya. Catnya tergantung siapa yang nyumbang. Dulu waktu saya kecil kuning karena Golkar kan gitu. Repot urusannya. Ini kenapa begitu? Karena nggak berbasis apa? Kalau pakai ilmu selesai. Coba tadi itu kan pertama pakai tarik iya karena bunuh wajah kan disenangin. Senangin dulu. Maka mau ngomong apa juga kalau disenangin pasti respect kan begitu. Coba kalau nggak begitu, wah langsung ujuk-ujuk bicara begitu. Wah banyak masalah. Kata bapak kalau untuk gede modalnya Pak, Bu ya. Masa kalau kita ada kepengen harus kasih ini dulu. Nah, laki-laki yang hebat itu ya begitulah. Hanya laki-laki pecundang yang nggak mau berkorban kan gitu. Rekan katanya juga bingkot dilekat di tukasabul ma'ali dalam kitab tadi. Kalau kita kepengen puncak, mendaki dulu, mendaki pengorbanan bukan? Pengorbanan. Ada cerita sampai ke puncak nggak mendaki dulu, kan gitu. Kecuali anak presiden mungkin kan gitu. Pakai helikopter. Kalau yang normal pasti mendaki. Nah, helikopter juga kan bayar, mahal itu harganya. Nggak ada lah ceritanya sampai ke puncak tanpa apa pengorbanan. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi sama halnya ngurus anak. Ini juga harus pakai apa? Ilmu, pakai teori. Nah kalau nggak pakai ilmu, nggak pakai teori, ya kayak sekarang ini. Saya ketika nyusun tesis itu meneliti tentang pola asuh keluarga muslim di Kota Bandung. Nah saya teliti
dari A sampai ke Z, termasuk juga yang suka ada di pinggir jalan, yang rambutnya suka beragam itu. Iya. Pak, saya nggak temukan itu anak yang taijin. Kalau ditanya siapa bapak mode, bapak saya Hasan Basri. Gambar orang apa itu? Muslim. Ibu kamu siapa deh? Khadijah, Maryam. Itu kan gambar nama Pak. Muslim. Artinya tuh yang suka ada di situ itu adalah keluarga kita, yang hasil asuhan keluarga apa? Muslim. Termasuk motor yang kadang-kadang isinya itu aqua kosong dia, banyak dia. Iya. Ketika saya tanya itu yang naiknya semuanya anak-anak kita. Kok bangga dengan tampilan begitu kan? Atau ini ada di antara ibu yang anaknya begitu? Ada. Harus dimisahkan, tidak ada yang begini. Sebab ini mengganggunya luar biasa, nggak pakai lampu, nggak pakai apa, duduk aja ada kan di jalanan kaget gitu. Nah kalau yang jantungan bisa wassalam. Nah kenapa begini? Seperti itu. Karena memang ternyata di pengajian-pengajian itu miskin bahasan tentang ini. Karena mungkin nggak berani juga ustadznya membahas tentang ini karena anaknya belum amburadul juga kan? Iya. Ya kalau saya tak habis 1,5 Pak. Anak saya 3 selesai semua dan relatif tidak ada beban karena aman tidak. Karena saya ketika kecil saja anak saya sudah saya begitu dia senang dengan drum, seni segala macam, saya udah mikir otak bagaimana caranya mengalihkan supaya kesenangannya dan situ. Salah satu yang paling gampang alihkan anak usia itu SD itu apa? Ke olahraga sepak bola. Tapi sepak bola itu supaya dia senang, masukkan ke SSB, gitu kan? Supaya bangga lagi SMP-nya yang ada orang bulenya kan gitu. Nah, anak SMP SD main sepak bola bareng sama bule. Kalau pun bule orang Indonesia juga kan. Artinya orang bule yang ada di Indonesia, kan bangga. Nah, hilanglah akhirnya kesenangan kepada apa? Tadi itu seni. Sebab kalau ke situ saya agak was-was gitu ya, agak was-was. Apalagi sudah kelompok-kelompok itu pasti begadang, lanjut merokok, gitu, lanjut dan seterusnya. Nah kalau nggak olahraga pasti nggak merokok, nggak begadang karena fisiknya harus apa? Tapi begitu gede juga saya nggak mau juga jadi main sepak bola kan gitu. Maka dirubah lagi, tarikan ke pendidikan. Caranya masukkan ke sekolah yang ada sepak bolanya, tetapi pendidikannya lebih utama. Jadi main bola di kamu, tapi ujung-ujungnya dia tertarik dengan pendidikan. Begitu. Ini kan perlu strategi. Kalau nggak begitu, dibiarkan saja. Repot urusan. Ya, nah, saya teliti misalnya tentang pola asuh itu di Bandung. Ada ibu-ibu yang lagi gendong bayinya. Kemudian dia nimang-nimangnya sambil pakai nyanyian. Apa nyanyiannya? Anak raja. Benar nggak itu? Iya. Suka begitu nggak Ibu? Anak raja. Nah, ini sepintas kayak ada masalah. Padahal dalam perspektif pendidikan Islam, teori pendidikan Islam, ini ibu sedang mendidik kebohongan publik. Anak raja, padahal anak raja dari mana? RT aja nggak peduli. Akibatnya apa? Begitu gede itu anak nggak tahu diri, ya kan? Bapaknya kerjanya serabutan, tapi tuntutan anak pengen punya motor ninja. Kan pening kepala ini. Iya. Kata ibu, wah kamu salah. Kalau begitu gimana Pak? Jangan anak raja tuh. Karena tukang ojek konten, anak jangan juga. Lebih bagus
ibu timang tuh anak dengan sholawat atau asmaul husna. Daripada apa? Anak raja. Raja. Akhirnya anak nggak tahu diri, udah gedenya itu. Ada juga ibu, anak mau apa? Mau pipis, masih kecil nih. Kemudian mau diganti popoknya, kan gitu. Kan suka sama ibu, musim hujan pipis saja, digepuk ini kan? Apanya tuh betisnya apa? Musim hujan kencing aja kan gitu ya. Baliknya tetap diganti itu popoknya. Nah, itu juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu menggambarkan ibu sudah membangun kebencian di antara ibu dengan anak. Makanya kan banyak anak yang kalau melihat ibunya sempel bawaannya kan gitu. Karena dilatih bermusuh sejak kecil. Bahkan ada lagi yang lebih parah imam-imamnya. Anak siapa? Anak siapa? Nah itu kalau mertua saya yang imam-imam begitu, saya kacau itu. Nah emang siapa yang terlibat kan gitu? Emang ada yang jadi donatur kan ya? Pak kecil, tapi ini berdampak. Yang ini nggak diopeni sama kita soal-soal ini. Jadi seperti apa? Sah-sah saja. Anak siapa? Anak siapa? Aku cuma Paryani sendirian kan? Tapi kalau kita katakan kan ini curiga kita kan? Ini mertua kenapa bilang anak siapa? Mungkin ada beberapa kan? Kayak sekarang sedang ramai dulu ya. Ini belum beres. Ya, nah mungkin Bapak bertanya, Bapak apa dasarnya tuh jadi nggak boleh begitu? Dasarnya hadis Nabi yang terkait dengan cerita Ummu Fudel, seorang ibu sedang gendong bayi, Nabi lewat. Begitu Nabi lewat, Ummu Fudel kepengen anaknya ini diangkut oleh siapa? Nabi kan pasti begitu. Ya. Ibu pegang bayi, lewat Pak Bupati. Ya kalau bisa Pak Bupati, ambil dulu Bupati ya supaya saya jadi Bupati gitu ya. Kalah barokah kalau bersatu juga begitu. Atau kiai lewat pakai bangkuin anak saya. Nah, ceritanya udah dipaku sama Nabi, si jabang bayi itu pipis, ngompol. Kira-kira kalau anak kita itu ngompol, ibu stres kayak yang dari dipaku sama dia ya kan? Wah, Allah kubu kan gitu. Kan zaman dulu pada pempes. Iya. Oh sekarang kan aman dah ya. Dulu nggak ada. Zaman kita kecil kan, paling pakai popok kan dulu. Nah, begitu diambil karena grogi, ngambilnya kasar. Kalau pakai bahasa Sunda mah dirawel. Dirawel apa sih kalau bahasa Bekasi? Kalau dirampas mah kan bertentangan, mah rawel mau diambil tapi aman gitu. Ini memang hebatnya bahasa Sunda ya. Sunda itu menurut cerita ahli bahasa, itu bahasa yang paling kaya. Yo, makan tadi bahasa Sunda ada berapa ya? 2, 3, sampai kalau bok kan luar biasa. Kita Sunda ada pilihan 5 itu. Yo, kepleset saja kan beda-beda dia bahkan ya. Macam-macam lah. Nah ini juga macam ngerawel itu nggak ambil dengan apa, tapi aman di sini. Kalau rampas makan kesana ambil ini mah aman, bener cuma dia sendiri punya rasa gitu, dirawel. Nah, apa kata Nabi ketika jabang bayi dirawel? Bu, kata bahasa kita digampangnya. Bu, baju saya yang kotor bisa dicuci bersih kembali. Baju saya yang basah bisa dikering kembali. Tapi jiwa anak ibu yang keruh sampai dewasa terbawa nanti. Artinya apa? Tidak boleh memperlakukan kasar terhadap jabang bayi. Pertanyaan saya, pernah nggak ibu ngomongin tetangga di samping anak bayi kita sama bapak?
biarin aja nggak ngerti ini bayi gitu. Padahal harusnya kita jaga. Kalau kita memang apa ngerti tentang pola asuh anak. Kita itu umumnya hanya pikir pendekatannya. Kalau anak lahir, kemudian kalau punya diakekahkan, kan gitu. Karena hukumnya apa itu? Hah? Hukumnya apa? Sunnah muakkadah ya. Kan sunnah, bukan wajib ya. Sehingga akhirnya kita nggak menganggap penting mengakekahkan siapa? Anak. Kita menganggap lebih penting beli dorongan buat jalan-jalan kalau hari Minggu ke pasar kaget, kan itu ya, pasar tumpah. Jadi beli itu tuh mampu beli domba enggak? Mampu. Padahal seharusnya utamakan dulu akikah dibandingkan apa? Beli perlombaan. Tapi karena ini kurang tersosialisasikan, akibatnya apa? Padahal di hadis kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi, kan itu. Tiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Jadi kalau ibu suka mengeluh, Pak, anak saya nggak pernah nurut sama saya, bilang gimana juga, tanya dulu di akikahnya enggak sama ibu. Enggak pantas, masih tergadai. Ibu punya sawah digadai, bisa nggak bebas kita memperlakukan sawah kita? Udah digadai sama Pak Haji, ya Pak Haji yang punya hak itu. Nah ini juga sama. Kenapa kita susah ngasuh anak, gitu, kasih tahu anak? Ya karena tergadai posisinya. Ini harus kita tebus. Tebusnya dengan apa? Akikah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, demikian tadi materi yang disampaikan. Bagi bapak-bapak dan ibu sekalian yang masih belum memahami ataupun masih punya unek-unek ingin lebih memahami materi kita, maka boleh silakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya supaya hati lebih puas bagaimana cara menjelaskan dengan benar ataupun ada yang lainnya. Kami kasih waktu untuk bapak-bapak 2 orang dan untuk ibu 2 orang. Silakan untuk bertanya, maju ke depan. Mungkin dari bapak-bapak dulu, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk diberikan waktu saya untuk menanyakan mungkin untuk keluarga saya sendiri, Pak. Mungkin cara ini, Pak, ini kan kajian cara mendidik anak. Ini saya sering Pak, sering mengeluh
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian satu lagi yang nanti dijawab sekaligus. Ya silakan yang belakang, yang belakang lupa, sama tadi udah dari depan. Maju Pak, depan. Ya Pak, maju ke depan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Saya ingin menanyakan sebelum bertanya mungkin saya ingin ini sedikit ya. Kalau dulu sewaktu kita masih jadi anak-anak, kita kadang suka seorang tua tuh apalagi kalau orang kasih ya, ini harus diurutin gitu. Sekarang kembali ketika posisi kita sebagai orang tua, ya Allah gitu baru merasakan gitu. Ternyata memang apa yang kita lakukan terhadap orang tua, ya, kadang ketika kita meminta sesuatu itu harus diuruti, gitu, harus dipenuhi. Gitu. Sekarang mungkin kembali ketika anak kita menuntut hal yang sama, gitu, baru perasaan itu ada ya Allah, gitu. Ada perasaan kayaknya kita dulu orang tua tuh gimana gitu. Nah apalagi saya itu dari keluarga yang keluarga besar gitu ya. Orang tua saya 11 anaknya, saya anak pertama gitu. Dulu saya sempat kuliah juga di Bandung kok di komunikasi penyiaran sekolah Urus Dakwah zaman Pak Haji Nanjutan. Nah saya sih ingin menanyakan ini apa namanya terkait dengan pendidikan anak ya. Karena saya ingat anak saya itu lebih baik dari bapaknya, baik dari sisi pendidikannya maupun dari sisi yang lainnya. Nah kadang untuk bisa mendidik anak itu inginnya sih saya selalu orang tua itu dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Tapi kadang anak itu ketika disuruh udah mulai dari yang pelan dulu, apalagi kalau disuruh misalnya sholat segala macam, akhirnya ada perasaan yang karena kita takut untuk bertanggung jawab ya, kita coba dengan yang agak lebih secara misalnya di setir atau di kewer ketika dia tidak mau sholat. Apalagi anak saya, istri saya ketika sudah nyuruh akhirnya nyerah, dia akhirnya bapaknya Pak nggak mau gimana. Kalau ibu kan biasa ngomong terus ya, kalau terus bapak mungkin lebih tegas ya, sebabnya akhirnya kita juga bagaimana. Nah itu gimana untuk itu. Yang kedua kaitan dengan ini Pak, gadget ya. Ini kadang nggak tahu apakah memang sudah zaman seperti itu. Nah untuk mengalihkan ketergantungan terhadap gadget gitu ya, gimana caranya supaya lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya positif gitu ya, tidak seperti game online dan lain sebagainya. Barangkali itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ibu-ibu dua pertanyaan, dua orang. Silakan. Mungkin seiring berjalannya waktu, ya kita semakin banyak belajar, banyak tahu. Dan saat ini saya mempunyai anak usia remaja yang mungkin di saat dulu saya kurang ilmu. Jadi karakter si anak sudah terbentuk terus. Saya sendiri masih awam, masih terus belajar. Bagaimana caranya
mengubah karakter sang anak yang saat ini sudah terbiasa sulit untuk dibangunkan sholat gitu. Kadang-kadang saya sendiri masih terus belajar proses awal. Saya mau bertanya tentang bagaimana cara mengubah anak yang karakternya sudah terbentuk saat remaja agar saya bisa menerapkan pola hidup yang baik sekali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya permasalahan kami baik bapak-bapak dan ibu itu hampir sama. Kami berada di posisi orang tua dalam zaman era milenial seperti sekarang, di mana tantangan kami bukan hanya karakter anak atau karakter anak ini dibentuk bukan karena semata-mata salah pengasuhan orang tua, tetapi yang terbesar adalah teknologi. Mau tidak mau, siap tidak siap, inilah tantangan kita sebagai orang tua. Maka sekalipun Pak Haji, mohon maaf, anak yang di pondok itu kita jenguk aja yang dirindukan bukan orang tuanya, sampai kita rindu kita ini dibalas dengan kebaikannya, benar nggak? Kalau di pondok mungkin 24 jam mereka dididik dalam asuhan pondok pesantren. Dulu kita kalau di pondok rindunya sama orang tua seperti apa? Maka kami pertama minta tips, terutama dari profesor, menghadapi dan mengarahkan pola didik anak. Jangan sampai kami terpancing emosi. Karena tadi dari beberapa yang pertanyaan itu, kalau sudah mengarah kepada sholat, dasarnya pertama bangunin anak atau mengingatkan anak sholat dengan nada rendah, pasti tidak dihiraukan. Dipanggil kedua, nada mulai naik, biasanya ibu-ibu, sampai ketiga udah melompat ya. Dan sampai akhirnya itu, jadi kami sebenarnya tidak ingin ya dengan suara keras, dengan tindakan, tapi alhamdulillah tidak ada dengan kekerasan. Maka jangan sampai menimbulkan kebencian dari anak kepada orang tuanya, dan orang tua juga salah pengasuhan. Pertama, saya minta tips dari Profesor Said Mamun. Yang kedua, minta doa untuk anak dan doa untuk kami sebagai orang tua, terutama istri yang memang hampir 24 jam itu di rumah. Ya. Jadi bapaknya tahunya itu anaknya bagaimana. Nah, jangan sampai ada salah paham antara kedua pihak. Mungkin ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 4 pertanyaan ini Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya menuntut untuk saya agak sedikit serius memberikan jawabannya, karena sebagian juga ada curhatan. Pertama, Bapak memang mendidik anak sekarang dengan dulu pasti beda. Oleh karena itu, gak bisa kita menerapkan pola orang tua kita dulu dipakai sekarang. Kalau dulu jagain anak sederhana, nggak merokok saja, gampang. Sekarang bapaknya ngebako, begitu ya. Karena susah didapatnya itu rokok zaman dulu. Kalau sekarang rokok tinggal nengoknya nggak gitu ya. Jadi
nggak mudah. Maka dibutuhkan memang keterampilan apa khusus. Maka pendekatannya sekarang nggak bisa ngapain berapa loh kan gitu. Jadi harus pendekatannya rasional, baik pendekatan kesehatan, kemudian pendekatan macam-macam lah kita ini. Itu. Jadi memang tuntutannya untuk membangun pendidikan anak saat ini tidak sama dengan dulu. Ya. Dulu anak dilarang misalnya merokok ya mengasih obat pasar. Kalau sekarang, nah, maka ini perlu ada kerjasama antar kita di rumah, di sekolah dan masyarakat. Makanya ada dikenal dalam teori pendidikan Islam itu trilogi pendidikan. 3 pusat pendidikan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, ini kata para ahli harusnya ketiga ini interdependence. Jadi satu sama lain saling terkait. Jadi kita sekarang enggak memang. Ini yang buat susah. Misalnya, bapak sama ibu di rumah bilang nak jangan minum arak, haram hukumnya, gitu ya. Masuk ke sekolahan. Nah, jangan minum arak. Ini haram hukumnya nih ayatnya yang melarang. Atau sekolah pasti dia apa? Pendekatan akademik kan nanti ayatnya, nih dalilnya, nih hadisnya. Kan gitu. Tapi begitu masuk ke masyarakat, arak dijual beli secara terbuka. Kira-kira tercapai ke tujuan kita melarang anak minuman apa? Minum apa? Arak. Betul-betul. Tergantung apa? Mana yang lebih kuat antara ibu bapak di rumah, ibu bapak di sekolah dengan masyarakat. Tapi kalau di masyarakat juga sama sepakat gak ada yang begituan, kira-kira tercapai nggak? Tercapai. Maka di sini pentingnya kompak antara ibu di rumah, bapak di rumah, ibu bapak dan di sekolah dan masyarakat. Siapa ibu bapak juga? Maka disebutnya kan ada ibu bapak mikro, ada ibu bapak meso, ada ibu bapak makro. Yang makro dia masyarakat. Nah kelemahan kita ini bentukan di masyarakatnya yang seringkali kalau kita buka juga ini kan hak asasi gitu ya. Nah makanya bagus kalau gitu kita pendekatan dari masjid saja, kemudian bikin komitmen kerjasama dengan Pak RW, Pak RT segala macam supaya gangguan model itu apa nggak mudah, sehingga kita bisa apa tepat sasaran memberikan pendidikan kepada anak kita ini. Nah, bagaimana sekali kita juga baik nanya, jangan sampai kita melakukan dengan cara yang kasar. Ya. Memang nggak boleh. Ya. Maka dalam surat An-Nisa 9, wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah kepada mereka itu kata-kata yang benar, tepat, gampang dipahaminya, lemah lembut. Jadi nggak boleh. Jangan nih mama tebak aku sayang sama kamu, tapi baru pokok itu buah gitu. Nggak akan tertangkap itu sinyalnya. Jadi kalau bicara sama anak harus dari apa? Dari hati yang paling dalam. Nggak bisa. Itu kan tadi kalimatnya. Waliyahsa, kalau kita takut dengan keturunan, ujungnya ada pesan tuh. Wa qulu qawlan sadida. Ucapannya harus yang dari dalam, benar, tepat. Momennya juga harus dibaca. Jangan sembarang dulu langsung lihat dulu momentumnya. Lagi-lagi pakai teori na'budu wa nasta'in. Baru kita bicara ketika si anak sedang punya kepentingan. Kan itu, ada kepentingannya kita penuhi, baru ibu itu senang kamu ini. Maka ibu itu ini. Tapi tolong ya nak, bangun sholatnya tepat waktu, kan begitu. Nah tapi kalau sholat segala macam mandi, ini biasanya tergantung ibu bapaknya. Iya Pak. Kalau ibu bapak itu mandi, disiplin, tanpa disuruh anak ikuti mandi itu. Tapi kalau ibunya nggak disiplin, bapaknya nggak disiplin mandi, anak pagi-pagi suruh mandi, susah itu nyuruhnya. Artinya maksudnya, kenapa begitu? Karena pada waktu tertentu di tingkat SD, anak itu melihat, bukan mendengar. Tapi kalau bapak ibunya disiplin mandinya,
termasuk ibu bapaknya, jam 3 itu udah bangun semuanya, ibu bapaknya. Anak ikut bangun itu. Tapi kalau bapaknya juga bangunnya kesiangan terus ya. Jadi memang tidak dinasib. Kasih contoh dulu sama kita. Tapi kalau kita jam 3 sudah bangun, maka insya Allah anak kita juga bangun nanti kenapa? Apalagi begitu selesai sholat malam, kemudian ibu bapaknya tadarus, ya, dengan itu. Bersamaan dengan itu berdoa lah. Nah makanya nanti besarannya Bu, Pak, ngedidik anak itu nggak bisa menggunakan ikhtiar lahir saja, harus dibagi dengan ikhtiar batin. Kalau pakai lahir capek, apalagi pakai ambang lahirnya ini, popo nambah, perangkat teater belum, jangan pakai popo, tadi pakai teori. Iya karena berdua ya, karena sekali momentum yang paling tepat ketika dia butuh penuhi selama tidak bersiko, gitu ya. Yuk penuhi. Tapi bersama dengan itu, nasta'in kita sampaikan. Kan kita juga anak ada permintaan, apa orang tua kan anak ya. Nah, kamu sudah bapak penuhi. Tapi tolong benar, bapak lihat kamu nggak pernah bangun malam nih kan gitu. Nah, supaya Bapak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan, kalau malam kamu bangun doa supaya Bapak lancar usahanya segala macamnya kan begitu. Makanya perlu pendekatan lahir dan batin. Nah, terus bagaimana? Batin begini cuma doa saja? Ada lagi. Kalau saya kalau udah pusing-pusing amat, ya, ketika anak enggak ini, saya berserah, ya Allah, Engkau yang menjadikan anak ini. Dan kepada Engkau pula saya serahkan. Karena itu ya Allah, pokoknya kalau udah nyerah, alhamdulillah. Sambil ditambah, kan ada hadis yang mengatakan Al-Fatihah lima quri'a bi. Fatihah itu akan sangat tergantung kita baca untuk kepentingan apa. Nah saya pegang betul itu. Jadi kalau saya sudah punya ini anak, itu pasti setiap saya lihat muka dia, ketemu dengan dia, pasti saya bacakan Fatihah. Ya Allah, rubah akhlaknya supaya menjadi baik dengan berkah Al-Fatihah. Kamu jangan mentang-mentang ngajak para sama apa? Saya pernah nasihat sama ibu-ibu supaya bapak kalau keluarga diganggu pulang dalam keadaan aman. Saya bilang ada hadis yang menceritakan kalau bapak mau berangkat bacain Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas. Insya Allah pulang dalam keadaan aman, tidak terganggu apa-apa gitu ya. Begitu saya saya nasihatin kompak dia, kata Ustaz juga nanti kalau bapak mau berangkat bapak itu iringi dia dengan baca Qulhu, Al-Ikhlas, An-Nas. Maka setiap suami mau berangkat, yuk nak kita bareng Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas. Tapi itu dibaca Allahu Ahad supaya dia enggak melakukan perbuatan kekafiran. Ini udah ngasih sinyal dari kemudian nanti apa? Al-Falaq, kemudian apa? An-Nas. Tapi juga usah kencang-kencang. Bahkan kata hadis sambil lihat pundak suami itu. Ketika berangkat pundaknya dia ada panuan enggak? Kan gitu. Maksudnya jangan biarkan suami berangkat, ibu cuek-cuek saja. Kan banyak begitu. Malah Pak bawain ininya si bapak. Nah, itu jadi si bibi yang ininya. Jangan salah kalau nanti si bapak tertarik sama si bibi kan itu. Karena ibu jadi lebih baik ibu tinggalkan sekalipun gosong itu masakan. Kan ada hadis begitu. Jadi kalau bapak mau berangkat, tinggalkan tuh bibi, beres ini. Bapak mau berangkat, ibu bawa ini. Dampingi bapak gitu. Kalau dia bawa tas, bawain tasnya. Kalau dia bawa pacul, panggil dulu pacul. Intinya begitu. Apa yang dari bagian yang mau dibawa sama suami kita, jijikan dulu sama ibu. Itu kalau pengen apa? Aman. Nanti saya urai isinya. Kapan-kapan ulang kemudian ini. Bagaimana begini ada dulu ya. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, ini kalau tadi ada akikah belum gitu ya.
Ya kalau kita nggak mampu nggak ada masalah. Ini kan banyak sekali ini, termasuk geser. Geser bagaimana? Geser itu kalau saya strateginya, pertama cerdaskan tentang pemahaman geser. Jangan sampai kehadiran HP malah jadi masalah. Justru kita jadikan HP ini memberi manfaat pada kita. Karena kita cerita, coba bangun tradisi tadarusan keluarga berbasis HP. Jadi saya setiap hari mewajibkan anak saya dan istri semuanya, yang keluarga saya itu baca Al-Quran minimal 1 ayat. Dan setiap hari harus ada kalimat dia dikirim ke keluarga inti. Kita tadarus kalimat sudah atau kholas, sudah kholas. Nah nanti kalau sudah semua keluarga baca doa, tinggal klik gitu ya, doa keluar. Besok muncul lagi hari besok. Pokoknya syukur kalau 1 zul tapi minimal 1 ayat. Jadi kan dalam kerangka merubah mindset anak kita bukan untuk hiburan itu, tapi lebih kepada supaya lebih banyak kita tadarus Al-Quran melalui apa? Banyak cara lainnya, tapi salah satunya itu kira-kira itu. Nah, tapi paling inti, didik jangan cuma pakai pendekatan lahir saja. Bukan cuma teori dalam arti ini, tapi juga harus pendekatan apa? Lahir. Maka jaga itu anak dengan sholat malam. Ya. Kalau sudah mepet-mepet banget, ya sudah nangis saja, ya Allah, ini anak, insya Allah nanti juga pelan-pelan apa? Entah apa jalannya macam-macam jalannya kadang-kadang. Ada apalah, tapi itu jadi momen untuk kita memberi nasihat. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, apalagi kita ya umat Islam banyak jalan untuk meninggal. Cuma saya memang karena ilmunya kurang, semacam tadi itu kan Al-Fatihah, ya kan? Itu apa saja sebenarnya. Saya dulu ketika jadi mahasiswa kalau ketemu dosen, karena saya kepengen dosen, saya baca, ya Allah, saya kepengen seperti beliau Al-Fatihah. Jadi dosen ketemu saya di jurusan, kalau ketemu saya kepengen kita jurusan seperti beliau Al-Fatihah. Terus cuma sayangnya saya mah dari bawah, harusnya begitu ketemu ketua jurusan, jadi ketemu rektor, ya Allah, saya kepengen jadi direktor, jadi langsung enggak, saya dipapai. Jadi dosen, sekretaris jurusan, ketua jurusan, wakil dekan, baru rektor. Padahal lompat ke sini kan cepat. Ya, tapi memang begitu mungkin intinya. Tapi juga jangan juga kita kuliah pengen jadi dosen, gitu ya. Gak nyambung itu banyak nyambung, gitu ya. Nyambung. Mungkin kalau kita nih pengen jadi RT kayak RT Al-Fatihah, jadi insyaallah. Atau RW gitu seterusnya. Saya kira itu Bapak sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nanya satu. Kasih saya. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang akikah, Pak. Akikah kalau laki-laki kan 2 kambingnya, Pak. Di kampung kan waktu itu susah, Pak ya. Jadi ada anak laki-laki 2. Jadi dibelikanlah kambing 2, Pak, dikasihkan satu-satu. Pertanyaan saya, Pak, apakah bisa dicicil berikutnya satu-satu lagi? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan pada hari ketiga sampai ke berapa lipatan 7, hari ke-7 sampai lipatan 7. Nah, kalau pakai pendapatannya itu kan nggak berhenti dituduh ke 3 kali, ke 4 kali, tapi sudah 7 segala macam. Intinya dengan diakaikan pertama juga sudah tertebus itu. Tapi kalau mau disempurnakan lagi jauh lebih bagus. Nah, terima kasih, Pak. Nah, ada mau banyak peminat. Oh, iya. Ya, Pak. Bagi ketua kami di Kecamatan Sukatani, gimana tuh? Di dalam ya? Ya, sudah terjawab ya, Pak Kami. Ya, siap. Untuk selanjutnya yaitu
sambutan. Kata-kata sambutan dari Ketua DKM Masjid Jami As-Sa'adah yang beliau akan menunaikan rukun Islam. Untuk itu ada sambutan, ada kata-kata dari beliau, maka waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang dihormati Ketua MUI Profesor Yahya Mahmud dan Ketua MUI Kecamatan Sukatani. Saya balik. Alhamdulillah datang. Para sahabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu taklim semuanya. Alhamdulillah kita pada saat ini bisa kumpul di sini dalam rangka pembukaan kajian bulanan dan sekaligus halal bihalal karena sekarang masih bulan Syawal. Boleh ya? Ya, sekarang tanggal 27 ya. 27 bulan Syawal masih ada halal bihalal karena masih kita belum halal bihalal walaupun dalam Ramadan kita telah memaafkan. Dan tradisi orang Indonesia memang ada halal bihalal. Makanya pada saat ini selain juga kita kajian, alhamdulillah luar biasa kajiannya. Insya Allah kapan-kapan kita panggil lagi kalau ini kurang. Karena belum tuntas kajiannya, ya belum tuntas, gitu kan ya. Nanti mungkin tema-tema yang lainnya ya akan lebih banyak lagi. Ini baru pembukaan. Mudah-mudahan yang sangat luar biasa, banyak ilmu yang telah kita peroleh dan tinggal kita praktekkan masing-masing. Gitu ya. Yang keduanya, saya minta mohon maaf ya dan minta doanya. Karena insya Allah saya tanggal 1 Mei hari Kamis itu akan dengan istri saya akan menaikkan ibadah haji Pak. Insya Allah bulan 1 Mei pemberangkatan di pagi hari Mei insya Allah selama 41 hari. Kalau saya nggak ngomong nanti pada nyari gitu kan itu ya. Mana itu kan? Dan kalau saya keliling minta maaf semuanya repot juga. Jadi satu itu kan ya. Kalau mau masuk panggung di rumah kayak hajatan ujungnya. Iya. Hajatan namanya datang, hajatan di kondang nggak ngaplok enak juga. Jadi sederhana aja lah. Sederhana, praktis. Tapi lainnya kita mungkin sebelum makan, kalau kita mau makan terang Bu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum sarapan, insya Allah siapin Pak. Makan, satunya. Kalau kurang insya Allah masih ada. Ya, jadi karena saya mohon maaf ya selaku pengurus PKM mewakili yang semuanya baik bapak-bapak dan ibu apabila pelayanan selama ini kurang memuaskan atau ada hal-hal kekurangan di sana sini. Yang keduanya mohon doa saya dan ibu saya insya Allah tanggal 1 Mei akan berangkat ibadah haji kurang lebih 40 kali. Doakan mudah-mudahan menjadi hati yang mabrur. Itu saja dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak dan Ibu kita sekalian bersabahan. Semangat langsung makan. Ya ngomong takut. Ibu aja. Ibu sini. Sama guru saja di Pak. Gua komentar dalam dalaman langsung makan. Ya. Allahumma ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
Sallallahu